Kakak-kakak ya, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya ya. Untuk hari ini kita ada pertemuan 2JP, yaitu pemahaman perencanaan pembelajaran PJOK ya kakak-kakak ya. Jadi nanti Waalaikumsalam kita membahas warahmatullahi tentang RPP yang sudah diupload jenengan semua. Oke, jadi di sini ada beberapa peserta yang sudah upload, ada 5 peserta. Saya lihat barusan ini tadi. Untuk nanti yang belum upload nanti bisa diupload paling lambat nanti, nggih, nanti siang, nanti malam jam 23.59 seperti itu kakak-kakak. Oke, langsung saja kakak-kakak nggih. Untuk yang sekarang masih mengikuti Zoom piloting PPG, semoga sukses nantinya. Dan mohon maaf untuk hari ini kita jam 10. Jadi di luar dugaan saya, padahal saya menjadwalkan jam 13 seperti itu. Tadi saya disuruh mewakili kepala sekolah untuk mengikuti Zoom jam 13 seperti itu kakak-kakak. Oke, di sini untuk pertemuan hari ini modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK sesuai eh, kesepakatan belajar bersama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon harus seutuhnya, waktu bersama ya, kita hargai, kemudian mematikan fitur chat, raise hand apabila ada pertanyaan, kemudian gangguan teknis adalah wajar seperti itu kakak-kakak. Oke, di sini untuk tujuan modulnya, oke. Jadi memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Untuk capaian khususnya, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP atau sekarang dikenal dengan modul ajar kakak-kakak ya. Iya. Nah, di sini seperti kita kemarin kita sudah menyinggung tentang backward design ya. Jadi peserta dapat menyusun pembelajaran PJOK dengan backward design seperti itu. Nah, kenapa kok backward design yang dipilih? Karena ini yang paling efektif di kurikulum Merdeka. Karena yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu seperti itu, menentukan TP dulu, baru kita menyusun pembelajaran, apa rencana pembelajaran. Nah, agenda kita sesi ini yaitu apa? Nah, yang pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design, kemudian yang kedua analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nanti saya bagi kelompok, nggih. Ada 3 kelompok, satu kelompoknya ada 5. Nanti instruksinya nanti menunggu saya kakak-kakak, nggih. Ini kita masih materi terlebih dahulu. Nah, di sini eh, sesuai yang saya bilang tadi, kita 2JP. Mohon maaf, saya mute tadi ya, karena bel sekolah berbunyi. Nah, di sini tatap maya kita 2JP. Nah, ini yang saya lingkari ya. Jadi yang pertama menjawab 3 pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah atau menganalisis RWP atau modul ajar yang diunggah ke LMS. Nah, untuk poin nomor 2 di sini saya jelaskan kakak-kakak, karena tadi yang mengunggah RPP atau modul ajar sudah 5, berarti kan kurang 10 lagi yang belum mengunggah ya. Nah, nanti mohon nanti disediakan RPP-nya. Nanti saya bagi 3 kelompok, satu kelompok ada 5. Misalkan kelompok satu ada A, B, C, D, E, nggih. Nah, si A menelaah RPP-nya si A ditelaah B, RPP-nya B ditelaah C, C ditelaah D, nggih. D kemudian ditelaah E dan E ditelaah A seperti itu. Nanti tukar RPP seperti itu kakak-kakak, nggih. Biar nanti apakah sudah memuat backward design, apakah eh, itu apa elemen-elemen di modul ajar atau RPP sudah lengkap. So, itu nanti kita kita diskusikan bersama sesuai kelompoknya. Nanti saya kasih untuk formatnya untuk penelaah ya. Nah, di sini lanjut. Nah,
Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan perencanaan pembelajaran. Apa saja? Nah, di sini yang pertama yaitu, eee, apa saja kira-kira Kakak, untuk komponen utama yang perlu dipertimbangkan perencanaan pembelajaran itu? Oke, coba saya mau slideshow dulu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, nggih, kemudian ada asesmen pembelajaran, dan juga ada aktivitas pembelajaran. Nah, di sini 3 poin ini harus ada di dalam modul ajar atau RPP. Jadi intinya ada 3 ini saja yang penting. Sebenarnya, modul ajar itu sebenarnya sederhana Kakak-Kakak, nggih. Yang penting ada 3 ini sebenarnya sudah beres, seperti itu. Nah, tadi sudah saya download pekerjaannya dari Kakak-Kakak semua, ada 5 RPP yang sudah saya download. Ada miliknya, sebentar saya lihat dulu, ada Kak Kurnia Bagus yang sudah mengumpulkan, kemudian ada Kak Ida, kemudian ada Kak Yoga, kemudian Kak Yuli, sama sinten gini iki, oh Faris, iya. Jadi ada ini, ada 5 yang sudah mengumpulkan dan sudah saya download. Nah itu. Jadi nanti Kakak-Kakak nanti tukar itu tadi nggih, tukar RPP. Jadi yang belum mengumpulkan ndak apa-apa, nanti cari RPP yang jenengan punya, nanti silakan ditelaah sama temannya seperti itu Kakak-Kakak nggih. Nggih, kita lanjut sekarang. Jadi intinya ada 3 poin ini, TP, AP, sama AP nggih. Tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, sama aktivitas pembelajaran di sini nggih. Nah, di sini untuk asesmen pembelajaran itu ada 3 Kakak-Kakak nggih. Dulu Kak Bagus sudah pernah bilang ada asesmen awal itu Kak Bagus. Jadi sebelum menyusun RPP harus mengenal karakter peserta didik seperti itu nggih. Nggih, kira-kira untuk asesmen itu ada 3 Kakak-Kakak nggih, ada 3. Kira-kira apa saja Kakak-Kakak? Asesmen of learning, as learning, sama satunya napa? As learning, for learning, yang satunya napa? As of, for nggih, as of, for. As learning, for learning nggih, nah, as of, for seperti itu nggih. Jadi ada 3 itu nanti karena asesmen itu sangat penting sekali. Kita lanjut. Nah, untuk backward design, nah kata kuncinya yaitu yang pertama ini Kakak-Kakak nggih. Jadi tujuan pembelajaran itu di awal. Kalau yang satunya lawannya backward design atau forward design, itu biasanya tujuan pelajarnya di akhir. Jadi backward design ini kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran, barulah kita menyusun asesmen pembelajaran, barulah aktivitas pembelajaran seperti itu Kakak-Kakak nggih. Jadi kita itu langsung ke intinya, oh TP-nya ini, seperti itu. Jadi kita tidak, salah jalan seperti itu nggih, kalau menggunakan backward design seperti itu. Jadi nanti yang belum mengumpulkan nanti bisa diusahakan nanti ini. Tapi rata-rata sudah bagus Kak RPP-nya tadi nggih. Semuanya sudah menerapkan backward design Kak, saya lihat seperti tadi, seperti Kak Bagus, Kak Yuli atau dan lain-lain sebagainya tadi. Nah, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design itu nanti berfokus pada tujuan akhir Kakak-Kakak nggih. Kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ajarkan, seperti itu. Nah, mari kita bahas tahapan backward design, dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Kita pahami dulu untuk backward design-nya. Nah, untuk tujuan, nah di sini, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian atau KKTP nggih, KTP, oh nggih.
KKTB, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, seperti itu. Nah, ini yang saya contohkan di fase B, ya, fase B. Ini elemennya tampil bergerak. Untuk CP-nya, peserta didik meragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, itu ya. Nah, TP-nya apa? Nah, sebenarnya TP ini kan tergantung dari sekolah masing-masing, Kakak-kakak, ya. Jadi sesuai kondisi yang ada di sekolah jenengan semuanya, yang penting kita tidak merubah CP, karena CP itu sesuai, yang ada di Kemdikbud. Di sini juga ada CP yang terbaru, ya, ada revisi yang terbaru. Nah, untuk TP-nya ini, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut, seperti itu. Ini sebagai contoh saja Kakak-kakak, nggih, kalau jenengan mungkin sudah mahir atau sudah sering nggih membuat RPP atau modul ajar karena setiap semester sudah ditagih sama Bapak Kepala Sekolah, nggih. Nah, terus kemudian yang kedua, tentang asesmen, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya, nggih. Nah, jadi kita manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan belajar yang sudah disusun. Nah, yang pertama yaitu asesmen dengan pertanyaan atau jawaban pilihan ganda, seperti itu, nggih. Nah, apakah ini nanti berhasil dengan pertanyaan atau pilihan ganda? Nah, terus yang kedua ini dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan. Nah, kira-kira menurut Kakak-kakak, dari TP yang ditulis ini, antara pilihan ganda sama menggunakan rubrik ini lebih bagus yang mana, Kakak-kakak? Yang cocok yang mana menurut Kakak-kakak? Karena ini terampil bergerak jadi ya rubrik dulu. Iya, betul. Betul, Kak Erik. Terima kasih, Kak Erik, pendapatnya. Iya, jadi untuk pilihan ganda itu kurang tepat, Kakak-kakak, ya. Itu. Nah, ini betul, ya. Betul. Jadi asesmen dengan menggunakan rubrik itu sangat tepat sesuai TP yang kita tuliskan yang di atas ini, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga tentang aktivitas pembelajaran, Kakak-kakak. Nah, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, ya. Kemudian selaras, ya. Kemudian sesuai dengan perkembangan anak yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, kira-kira apa langkahnya? Nah, ini aktivitas yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen belajar di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Satuan, nggih. Nah, di sini ternyata menggunakan backward design atau desain mundur, nggih. Jadi kita menentukan tujuan pembelajaran dulu, mengembangkan asesmennya, kemudian merencanakan kegiatan pembelajarannya. Itulah baru sedikit sempurna, ya, untuk RPP atau modul ajar yang menggunakan backward design, Kakak-kakak. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan di sini untuk sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal tadi, nggih. Ada tujuan, asesmen, sama aktivitas pembelajaran. Nah, selanjutnya yang itu, nggih, untuk yang keempat memperhatikan diferensiasi, nggih. Kalau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Kemudian yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya. Mungkin kalau di SMP rata-rata kalau di SMP di Wonosalam, Kakak-kakak, ya, anak-anak itu setiap hari membawa HP. Karena apa? Eee, di sini Bapak Ibu guru semuanya tidak menggunakan buku sebagai sumber belajar, melainkan dari internet. Jadi anak-anak itu sudah, difasilitasi WiFi, cuma untuk HP-nya anak-anak membawa sendiri, seperti itu. Tapi, eee, dengan catatan ada kesepakatan bersama di saat guru yang tidak menggunakan HP, otomatis HP siswa dalam kelas itu dikumpulkan jadi satu. Kalau guru yang menggunakan HP itu baru dipakai anak-anak, seperti itu. Dan HP itu tidak boleh disandi, Kakak-kakak. Karena apa? Karena untuk memantau, eee, isinya HP anak-anak itu apa. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh, kita semuanya, Kakak-kakak, nggih. Kemudian yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Nah,
Kenapa kita memilih desain mundur atau backward design ya? Jadi yang pertama kita memulai dari tujuan akhir. Nah, dan kemudian dengan berjalan mundur untuk menjinakkan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik, nah backward design ini menjadi penerjemah kakak-kakak semua dalam menyusun RPP yang diawali dengan tujuan seperti itu. Kita mampu menciptakan pengalaman pembelajaran pribadi ya, yang bermakna, ya, mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, untuk analisisnya di sini kakak-kakak ya, ada beberapa poin yang terpampang di slide. Nah, ini nanti ada pertanyaan, refleksi, ada 4, 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4. Ini nanti silakan diisi. Seba habis ini saya share share Jambotnya ya Kakak, ya. Sebentar. Ya Kakak, itu Jambot yang berisi pertanyaan di atas itu atau di slide bisa dicicil dari sekarang. Mungkin saya kasih waktu sekitar 20 menit Kakak-kakak ya untuk mengisi Jambot itu untuk refleksi tentang ini tadi, perencanaan pembelajaran. Monggo di sepemahaman panjenengan semuanya. Saya mute dulu ya. Saya kasih waktu 20 menit dari sekarang Kakak-kakak. Jambornya harus minta akses dulu, Kak. Oh, minta akses dulu ya. Oke, coba saya akses dulu sebentar. Oke, sampun Kak. Mohon maaf, tadi lupa ini. Untuk mengisinya Kakak-kakak ya. Untuk mengisinya jangan tambah di stick note ini ya. Baru kita tuliskan apa komentar Anda, komentar jenengan, misalkan kaidah seperti itu. Ya. Nanti apa? Jawabannya apa? Ngoten nggih. Itu baru disimpan. Nah, nanti muncul di sini. Pun terima kasih Kakak. Nanti kalau untuk bergeser ke pertanyaan kedua di sini nggih, frame berikutnya seperti itu. Ya, selamat mengerjakan Kakak-kakak. Untuk menambah komentar kakak-kakak nih, jangan klik di sini, di stick note ini kakak-kakak nggih. Nanti biar tidak tulisannya tidak kemana-mana. Jadi di dalam kotak jenengan seperti itu nggih. Pakai stick note ini. Yang klik ini untuk menuliskan. Seperti itu. Nah, seperti Kak Wahyu Haris ini sudah betul ini. Nah, nanti ukurannya nanti menyesuaikan nanti nggih. Kalau semakin banyak tulisan nanti tulisannya semakin mengecil seperti itu.
Nggih, tidak usah terlalu besar Kakak-Kakak, nggih. Cukup segini ndak apa-apa, nanti biar cukup untuk yang lainnya. Oke, sekali lagi Kakak-Kakak yang baru untuk mengisi Jambot, nggih, silakan diklik stick note ini nggih, ini, di bawahnya tanda panah ini nggih, klik ini. Jika pertanyaan satu sudah selesai, bisa lanjut ke pertanyaan kedua dengan frame berikutnya ini nggih, dengan klik ini, ada pertanyaan berikutnya seperti itu. Kemudian yang barusan yang belum, eee, paham untuk menuliskan komentar nggih atau jawaban, klik di sini Kakak-Kakak nggih, bawahnya arah panah ini, nah ini, di stick note ini nggih, diklik seperti itu. Iki jupuke nunggu ya sing gambar kertas iki. Kari, Oke, Kak, ada yang tanyakan, Kak?
Ya, ini kan sebenarnya di PMM yang di sebelum ini kan sebelum di Zoom itu kan udah ada pertanyaan ini udah dijawab di PMM. Di LMS, Kak? Iya di LMS tadi. Nggih. Jadi ini kalau pakai stick note nggak muat jawaban saya yang di Nggih. LF kemarin. Nggih, di sini intinya saja Kakak, singkat saja seperti itu, nggih. Singkat saja ngoten. Oh, iya Kak, terima kasih. Jadi diambil intinya saja Kakak.
Nggih, silakan Kak Bagus. Nggih, Kak Re. Untuk frame 5 ini memang kosong napa? Nggih, kosong, hanya 4 saja. Oh, nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami, Kak. Kita rolling 5 menit lagi ya Kakak nggih. Nanti setelah 5 menit lagi atau kita nggih. Njenengan end semuanya akan kebagian nggih. Memilih pertanyaan di Google Meet ini. Terima kasih.
Nggih. Oke, Kakak-kakak nggih. Silakan yang raise terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil yang disampaikan di Jamboard. Bisa raise hand, bisa bebas ya, memilih pertanyaan 1, 2, atau 3, atau 4 seperti itu. Bisa disampaikan secara voice. Nggih, monggo yang pertama siapa? Nggih, silakan Kak Erik. Ya, Kak, saya dulu, Kak. Soalnya mau masuk kelas habis ini. Nggih, siap-siap. Mau pertanyaan nomor berapa, Kak? Yang nomor berapa tadi ya? 1. 1, oke siap. Ya, apa yang diharapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang ada Bapak Ibu susun itu ya. Nah, yang pertama yaitu yang diharapkan adalah peserta didik itu dapat aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, ini bisa berupa mungkin mereka bertanya atau menjawab pertanyaan yang kita lemparkan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik juga bisa berdiskusi dan melakukan tugas-tugas yang diberikan. Nah, keterlibatan aktif ini menunjukkan minat belajar mereka dan dapat membantu peserta didik memahami materi yang lebih baik. Kemudian juga peserta didik mampu ya bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Ini termasuk juga menyiapkan diri sebelum pembelajaran, seperti mengerjakan tugas tepat waktu dan mengikuti semua peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Dan juga peserta didik itu didorong untuk mampu berpikir secara kreatif dan mencari solusi terhadap masalah yang Bapak Ibu guru berikan. Karena saya sering menggunakan model PBL, jadi saya menuntut mereka untuk memecahkan masalah yang saya berikan. Seperti itu, Kak. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompoknya, entah itu berupa pada saat berdiskusi maupun saat pembelajaran di lapangan. Mungkin gitu aja, Kak. Terima kasih. Nggih, Kak Erik sungguh sangat detail sekali nggih. Jadi kita sebagai guru PJOK sekarang sudah tidak dianjurkan lagi menggunakan apa nggih, gaya komando Kakak nggih. Jadi guru hanya bicara terus siswanya mendengarkan seperti itu. Kalau bisa itu siswa kita yang aktif, kita hanya sebagai fasilitator pembelajaran seperti itu, hanya memandu saja gitu, yang mengarahkan. Oke, terima kasih Kak Erik sudah berpartisipasi, Ya, bisa Kak. Saya masuk mengisi. kelas dulu, Kak, ya. Bisa siap-siap, oke. Terima kasih, Kak. Oke. Silakan untuk yang kedua, silakan kakak-kakak yang mau raise hand, monggo. Oke, silakan Kak Ida. Terima kasih Kari, saya milih soal yang nomor 2. Bagaimana Oke. cara ibu atau bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Menurut saya yaitu ketika apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan target atau tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Misalnya kemarin saya memasukkan bola dalam keranjang basket ya, itu anak-anak sudah dapat melakukan dengan baik seperti itu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat. Dan juga tidak hanya itu, mereka juga dalam prosesnya, mereka melakukan dengan semangat dan bahagia, itu yang terutama. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Ida. Saya tertarik sekali dengan kata-kata terakhir Kak Ida tadi, nggih. Yang penting bahagia, ngoten nggih. Nggih. Iya. Nggih, sama seperti di kelas ini juga demikian kakak-kakak nggih. Jadi untuk kelas Jombang 01 ini mungkin spesial nggih buat dengan semuanya. Ya kebetulan fasilnya saya juga demikian. Saya tidak akan menekan terlalu jauh dengan semuanya. Sini yang penting eh dengan aman, nyaman, bahagia seperti itu nggih. Kalau misalkan ada tugas PPG, ya didahulukan PPG-nya seperti itu. Kalau saya insya Allah bisa itu, bisa disenggol saja ngoten mawon nggih. Untuk masalah nilai demikian ya, saya akan mengasih nilai secara maksimal seperti itu. Nggih. Terima kasih Kak Ari.
Oke, sama-sama Kak Ida atas partisipasinya. Oke, yang lainnya kakak-kakak untuk selanjutnya urutan nomor 3 siapa? Silakan raise hand. Oke, monggo yang belum. Masih ada masih 2 ya. Dari 15 kurang 13 lagi. Oke, silakan Kak Bagus. Monggo. Oke, terima kasih Kak Ari sudah diberi waktu. Saya akan mencoba menjawab yang nomor 4 boleh Kak Ari? Halo? Silakan Kak, boleh Kak. Oke, terima kasih. Apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Saya akan mencoba menjawab. Mungkin modul ajar yang saya buat akan lebih terstruktur. Yang pertama, penilaian yang saya lakukan juga lebih relevan. Tentunya tujuan pembelajaran akan lebih jelas. Yang keempat, keterlibatan peserta didik juga bisa kita rencanakan kalau kita menggunakan backward design tadi. Yang kelima, akan lebih tercapainya diferensiasi pembelajaran. Dan yang terakhir, mungkin akan membantu kita merefleksi dan memperbaiki kekurangan di modul ajar kita sebelumnya. Mungkin itu Kak Ari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bagus ya. Intinya di situ ada saya tangkap yang terakhir itu ada refleksi perbaikan. Ya. Jadi nanti tugas kita hari ini Kak, ya, sesuai PPT atau pertemuan kita hari ini yaitu kita akan merefleksi perbaikan modul ajaran yang dengan buat seperti itu ya. Ya, terima kasih Kak Bagus. Satu lagi Kakak ya, karena waktunya nanti sudah mepet, karena nanti belum habis ini ada kerja kelompok lagi. Satu lagi untuk pertanyaan nomor 3, monggo yang bersedia untuk memberikan statementnya untuk nomor 3, monggo. Kak Kak Bagus sudah, Kak Ida sudah, Kak Erik tadi sudah. Ya, monggo nomor 3. Kak Alfi, monggo Kak Alfi. Nomor 3 Kak Alfi. Mohon izin Kak, ini saya juga mengikuti Kombel, jadinya saya bisa mengerjakan lewat Meet saja. Mohon Oh gitu, maaf. ya, ya, ya. Ya, siap, siap. Terima kasih Kak Alfi. Ya, monggo yang lainnya kakak-kakak. Kak Yuli, silakan Kak Yuli. Oh Kak Bagus lagi atau Kak Ida nih. Ya, Saya silakan monggo. kalau diperbolehkan. Ya, silakan. Monggo, monggo. Nomor 3, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun itu sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khususnya peserta didik? Kalau perencanaan pembelajaran yang saya buat itu sudah, hal ini dapat dilihat dari dalam penyusunan kegiatan, itu saya selalu melibatkan murid di dalamnya, yaitu dengan yang pertama dengan melakukan
asesmen dulu apa saja yang diminati seperti itu. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam semua kegiatan yang sudah dipilihnya. Jadi mereka berperan aktif dalam kegiatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ida. Ya. Nah, jadi kita terapkan asesmen dulu ya, untuk mengetahui perkembangan minat bakat peserta didik seperti itu. Ini baik ya. Ini langsung saja ya, karena sudah mewakili 4 pertanyaan semuanya. Di sini saya bagi langsung karena waktunya sekitar kurang 40 menit ya. Kita lanjutkan slide-nya. Saya tutup ini kakak-kakak. Nah, nanti jenengan nanti habis ini saya bagi 3 kelompok nggih. Setiap kelompok nanti dikasih waktu sekitar 20 menit. Nanti sesuai arahan saya tadi, misalkan si A nggih, RPP-nya atau modul ajaran si A silakan dikirimkan ke B. Nanti silakan dibagi sendiri untuk urutannya kakak-kakak nggih. Biar dianalisis sendiri sama si B. RPP-nya si B silakan diberikan ke C, silakan dianalisis sendiri. Nanti ada kelebihannya apa, kekurangannya apa soal itu nggih. Atau mungkin sudah bagus seperti itu. Bagusnya di mana seperti itu kakak-kakak nggih. Jadi ini juga habis ini saya kasih formnya untuk Google Doc-nya nggih, untuk mengevaluasi atau menelaah RPP teman kita dalam satu kelompok tadi. Barangkali sebelum kita terjun ada pertanyaan kakak-kakak untuk ke terjun ke kerja kelompok ini. Coba saya cari dulu. Tes halo. Suara saya tidak keluar kak. Keluar Kak Ari, keluar. Aman. Oh keluar kak, keluar kak Agung, keluar Kak Agung Subiantoro ya. Sebentar saya carikan linknya dulu. Kakak ya, masih trouble tadi. Ini saya share link Google Doc-nya kakak-kakak ya. Nanti silakan di copy kak ya, atau di download. Nanti karena ini kalau misalkan jadi satu nanti nanti tumpuk-tumpuk ngoten nggih. Jadi itu Google Doc-nya silakan di download. Ini untuk sebagai bahan evaluasi jenengan terhadap RPP teman jenengan yang dievaluasi seperti itu. Oh, sudah enggak, Pak? Enggak, Kak. Ini ada sendiri-sendiri, Kak. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya share screen dulu ya. Saya share dulu di sini. Nah, ini untuk kelompok 1
yang ini nggih. Nama kelompoknya siapa, nanti ada 5, nanti silakan tambah sendiri yang nomor 5. Di sini ada checklistnya, sudah sesuai apa belum nggih. Nah itu. Nah ini kelompok 2 sama kelompok 3. Kelompok 4, oh enggak. Kita pakai sampai itu aja, kelompok 3 saja kakak-kakak nggih. Nah, di sini karena ini kelompoknya berjumlahkan 5 orang dan ini tadi lembarannya itu hanya 3 kelompok nggih. Tadi kan saya bilangnya kan si A ditelaah di si B, si B ditelaah si C seperti itu nggih. Jadi kita biar simpel untuk menyingkat waktu nggih karena waktunya kita sudah mepet juga, kurang setengah jam lagi. Eh kira-kira nanti jenengan setuju apa tidak nggih? Saya buat per kelompok saja, silakan dipilih RPP-nya siapa yang ditelaah seperti itu nggih. Nah, nanti kira-kira setuju apa tidak kakak-kakak? Setuju. RPP ngoten. Setuju. Nggih. Berarti satu Nggih, RPP satu ditelaah. kelompok, satu RPP dan ditelaah bersama-sama ngoten nggih. Setuju. Nah, nanti setelah selesai nanti dipresentasikan seperti itu. Kalau berlima, nggih. Atau berempat, masa yang punya RPP masa menelaah juga kan gitu nggih. Nggih. Jadi satu RPP dipilih RPP-nya siapa yang mungkin menurut jenengan sudah baik. Nah, habis itu ditelaah bersama-sama dalam kelompok itu, ngoten. Nanti setelah selesai waktu yang saya kasih nanti bisa dipresentasikan setiap kelompok, ngoten. Bisa dipahami kakak-kakak ya? Oke, kalau sudah saya Bisa. bagi kelompoknya. Kari izin bertanya. Oke, monggo Kak. Apakah nanti tugas ini yang akan diupload di LS yang setelah Zoom itu, Kak? Ada lakukan itu. Oke. Yang modul berapa Kak? Setelah Zoom ini, Kak. Sebenarnya Yang saya 1 lihat JP dulu. asinkron. 1.6D. Ya, Penyempurnaan 1.6. RTP Kak Ari. D. Oh iya. Oke, betul. Betul Kak. Nanti sebenarnya kan tadi kan saya bilang di awal tadi kan si A ditelaah si B ditelaah si kan ngoten nggih. Nah, sebenarnya kan jenengan kan sudah mengupload semuanya di RPP seperti itu nggih. Kalau di saya tidak ada 16D Kak. Jadi 16E, 16F langsung seperti itu. Jadi tidak tahu kalau ada 16D nggih. Ya. 16D coba saya lihat dulu Kak. 16D mencemplungkan RPP yang berstatistik. Nggih, betul. Nggih, jadi tadi kan jenengan uploadnya tanggal 3 nanti kan belum mengetahui atau belum menerapkan RPP yang mungkin backward design. Nah, nanti untuk yang revisinya yang tanggal 4 atau 1.6D itu, nah, silakan direvisi menggunakan backward design seperti itu kakak-kakak. Jadi dengan RPP yang sama cuma disempurnakan seperti itu. Tapi jika kok sudah sempurna menggunakan backward design, ya RPP itu tadi diupload kembali seperti itu. Enggak masalah, ngoten. Bisa dipahami kakak-kakak? Oke, mungkin dari analisis teman-teman ini Kak Ari, bisa dimasukkan kalau memang belum sempurna, disempurnakan, kan apakah tugas ini yang diupload gitu maksudnya? Nggih. Terima kasih. Sebenarnya tugas ini betul Kak. Nggih. Sebenarnya kan tugas tatap muka hari ini kan itu kan mengevaluasi RPP jenengan yang diupload yang nanti malam kan seperti itu. Karena yang upload masih 5 otomatis kan itu eh yang lainnya kan belum. Nah, kan ngoten nggih. Nah, kan kita tidak tahu si apa yang 10 peserta tadi sudah membuat apa tidak kan ngoten. Oke, siap. Nah, itu yang saya bingung juga. Jadi nanti bisa bertukar saja enggak apa-apa. Nanti misalkan pengen individu berpasang-pasangan atau A ke B, B ke C untuk format ini nggih, format apa?
lembar analisis RPP-nya ini nanti berarti bisa di-download ngoten mawon. Jadi nanti satu format ini berarti untuk satu orang untuk mengevaluasi menelaah RPP satu orang juga ngoten. Nah, kalau saya tadi kan Oke, terima mengajukan kasih. Satya nggih ngoten nggih. Ini gimana kesepakatannya? Econe pripun? Satu aja Kak, buat contoh yang lain juga. Nggih. Kalau menurut saya lebih efisiennya satu RPP ditelaah bersama dalam satu kelompok itu ngoten. Jadi nanti setelah tatapannya ini nanti silakan ditelaah sendiri sesuai rubrik atau analisis yang saya share ini kakak-kakak ngoten. Jadi yang diupload hari ini nanti malam apa adanya saja RPP-nya. Kemudian yang diupload besok terakhir yang untuk revisi itu atau perbaikan yang diupload sesuai backward design ngoten. Ada yang tanya lagi kakak-kakak? Double berarti Kak Cukup ya? uploadnya nanti. Cuma beda Gimana double berarti ya gimana kak? uploadnya. G, Uploadnya nanti kalau double. misalkan satunya upload di 1.6 16 C1. 16C1 ya. Iya. Oke. Untuk revisinya diupload di 1.6D kak. Ngoten. Oh gitu. Oke. Tapi kalau misalkan LPP jenengan mungkin dirasa tidak ada yang direvisi, mungkin sudah sesuai eh, analisis RPP yang saya share itu, ya diupload dengan file yang sama boleh. Ngoten. Oke Kak, Oke, terima silakan. kasih. Oke, terima kasih kak. Pun oke, Kak Andi silakan Kak Andi. Pun cukup ya. Kita langsung bagi kelompok saja ya. Ya kakak-kakak ya. Bisa bergabung ke bornya masing-masing seperti itu.
Kak Ari. Nggih, nggih Pak Abus napa? Kak Ari izin untuk yang bergabung di kelompok saya Kak Ari yang email satu ini yang saya gunakan ini loh. Yang satunya audionya nggak kedengeran ya Kak Ari. Ya pakai Oh gitu. komputer. Saged ah. Hmm, Nggih, izin dimasukkan. yang ini? Nggih, yang saya gunakan ini. Pakai HP yang ini Kak Ari. Maaf. Nggih. Tidak ada Kak, untuk akun ini Kak? Apa mungkin pakai akun double itu Kak? Mungkin yang Iya, laptop di anu, oh nggih nggih. yang laptop Yang di dikeluarkan, komputer dulu pakai HP. dimatikan nggih. Nggih, Iya, siap seperti siap. itu nggih. Siap. Nggih. Sudah. Sudah keluar saya Kak Ari. Nah, sekarang, bentar, di sini sudah keluar. Coba yang HP ini juga keluar Kak, nanti gabung lagi ngoten. Oh nggih.
Nggih. Nggih, Kakak-kakak nggih, sudah selesai waktunya, untuk kerja kelompok. Sekarang waktunya presentasi setiap kelompok, Kakak-kakak. Lembar analisis tadi ya, mungkin saya lihat sudah yang kerjakan di Google Doc tadi nggih. Jadi ada 3 kelompok tadi. Untuk kelompok 1 ada Kak Abdul Ghaffar, Kak Kurnia Bagus, Kak Yoga, Kak Bagus Sukamto, sama Kak Fitri. Untuk kelompok 2-nya ada Kak Wahyu Heris, Kak Erik, Kak Faris, Kak Ida ya. Dan kelompok 3 ada Kak Agung Cahyono. Untuk kelompok di kelompok berapa ya tadi ya? Nggih, di kelompoknya Kak Ida, nggih. Di kelompoknya Kak Ida, kelompok 2 nggih. Cuma ini nanti formnya ketukar tadi. Tuh. Jadi Kak Agung tadi sudah saya undang 2 kali nggih. Di email yang satunya sama satunya lagi. Cuma belum bergabung seperti itu. Nggih, Kakak-kakak langsung saja. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok mana dulu? Silakan. Hasil analisis tadi. Kelompok 2 Kak, kelompok 2 duluan Kak. Ya, siap Kak Erik, silakan Kak Erik. Kelompok 2 duluan. Oke. Ini yang dipresentasikan hasil analisisnya ya? Yang maksudnya yang di share screen-nya? Iya, betul Kak. Apa modul ajaranya juga? Ya dirasa dibutuhkan ya nggak apa-apa modul ajarnya. Kalau misalkan tidak dibutuhkan ya hanya analisisnya saja seperti itu. Ya, analisisnya itu. Aku tak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis modul ajar dari Kak Heris, Kak Wahyu Heris. Di dalam modul ajar itu Kak Wahyu Heris mengangkat materi tentang makanan bergizi. Dan sudah kami amati bersama-sama, terdapat tahapan backward desainnya sudah ada semua, mulai dari tujuan pembelajaran, ada tahapan identifikasi capaian pembelajaran, terus keberadaan tujuan pembelajaran juga berada di awal FPP. Terus yang asesmen pembelajarannya juga sudah terdapat beberapa asesmen, seperti asesmen formatif maupun sumatif, dan juga ada pada waktu diskusi juga ada asesmennya juga. Konten pembelajaran juga sudah sangat baik, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, begitu pula dengan asesmen juga sudah sesuai konten pembelajarannya. Juga mencakup diferensiasi pembelajaran juga sudah nampak sekali, menayangkan video, terus berkelompok, itu juga sudah bagus ya diferensiasi pembelajarannya. Sumber belajar juga sudah ada di dalam modul ajarnya, referensinya. Jadi hasil analisis untuk perbaikan RPP atau modul ajar ini bisa dibilang nggak ada. Jadi modul ajar ini sudah sangat terstruktur dengan jelas, tujuan pembelajarannya sangat spesifik dan terukur, sehingga mudah dipahami oleh siswa maupun oleh guru yang akan menggunakan modul ajarnya Kak Heris ini. Jadi mudah untuk digunakan kembali. Kegiatan pembelajaran juga dirancang dengan sangat baik untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian kami sangat mengapresiasi penggunaan backward design-nya dalam modul ini. Setiap pembelajarannya memiliki kaitan yang jelas dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Modul ini sangat fleksibel
dan dapat disesuaikan dengan berbagai konteks pembelajaran. Jadi nggak hanya pada materi makanan sehat aja, bisa dalam kayak reproduksi atau kesehatan yang lainnya. Juga dapat digunakan pada saat materi yang membutuhkan praktek, bisa digunakan juga. Penilaian juga bervariasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap capaian siswa. Modul ini juga sudah mengintegrasikan berbagai aspek kecakapan, seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Soalnya dalam modul tersebut, anak itu dituntut untuk berpikir kritis, memecahkan masalah yang diberikan oleh guru, dikomunikasikan bersama kelompok, berkolaborasi. Begitu, Kak, menurut kelompok kami. Baik Kak Erik, terima kasih. Ini tadi modul asalnya Kak Heris ya? Ya, Kak Eris. Berarti otomatis untuk Kak Eris tadi sudah upload di modul 16C1 ya. Berarti nanti untuk RPP ini bisa diupload kembali di modul 1.6D karena kan tidak ada revisi, berarti yang diupload tetap sama seperti itu ya. Terima kasih dari kelompok 2, kelompoknya Kak Erik dan kawan-kawan. Silakan untuk selanjutnya kelompok 1 atau kelompok 3 mau presentasi. Kelompok mana dulu? Monggo. Kelompok 1 atau kelompok 3, kakak-kakak, monggo. Kelompoknya Kak Agung Cahyono atau kelompoknya Kak Abdul Gofar, monggo. Silakan Kak Fitri, kelompoknya Kak Abdul Gofar. Ya, terima kasih untuk waktunya, Kak Ari. Saya akan menyampaikan hasil dari analisis RPP. Yang pertama, tujuan pembelajarannya sudah sesuai. Kemudian, tujuan pembelajaran CP dan TP-nya sudah ada. Kemudian asesmen pembelajarannya, asesmen formatif dan sumatif sesuai juga. Kemudian konten pembelajarannya juga sesuai. Kemudian diferensiasi pembelajarannya juga sesuai. Kemudian sumber belajarnya banyak referensinya. Kemudian untuk hasil analisanya tidak ada karena modul ajar atau RPP-nya ini sudah sesuai dengan langkah-langkah penyusunannya yang sudah ditentukan. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Fitri. Ini tadi miliknya siapa Kak RPP-nya, Kak? RPP-nya Kak Yoga. Kak Yoga Koronel. Tapi nanti Kak Yoga juga upload RPP-nya sama jadi tidak ada revisi seperti itu. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompoknya Kak Alfi dan kawan-kawan, silakan. Kelompoknya Kak Alfi, Kak Agung Cahyono, Kak Andi Yusuf, Kak Yuli, dan lain-lain. Monggo. Siapa yang presentasi? Ya Kak, ini RPP-nya kelompok 3. Saya menelaah dari RPP-nya Kak Alfi. Untuk tujuan pembelajarannya sudah ada.
asesmennya juga sudah baik, mulai dari assessment of for us sudah ada, konten pembelajarannya juga ada, untuk materi diferensi pembelajarannya juga sudah ada, sumber belajarnya juga sudah ada. Tapi di sini untuk perbaikannya masih membutuhkan refleksi, dan modul ajar ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena yang diterapkan pembelajaran berdiferensi ini kelemahannya pada saat waktu penyiapan medianya. Nah, yang diambil ini bola voli untuk apa? Sekolah yang lapangannya belum standar, otomatis untuk menyiapkan semua itu kan membutuhkan waktu. Mungkin itu dari hasil analisis RPP-nya Kak Alfi. Terima kasih, Kak Ari. Nggih, terima kasih Kak Andi yang sudah mewakili dari kelompok 3 nggih. Nggih Kakak-kakak, mungkin rubrik atau lembar analisis ini nanti bisa jenengan pakai nggih untuk menganalisis modul ajar panjenengan saat jenengan buat, nanti bisa dijadikan patokan nggih. Apakah nanti RPP jenengan sudah memenuhi syarat sesuai analisis ini apa tidak ngoten nggih. Karena ini sangat membantu kita merancang RPP atau modul ajar sesuai arahan backward design seperti itu. Nggih, dengan berakhir presentasi tadi kakak-kakak nggih, berakhir pula pertemuan kita tatap maya hari ini. Nanti untuk tatap maya selanjutnya saya informasikan lagi di grup WA nggih. Kira-kira pertemuan hari ini nanti kita sudah menghasilkan apa Kak hari ini Kak? Kita sudah belajar tentang backward design nggih. Jadi penyusunan apa lagi? Modul ajar nggih sesuai backward design seperti itu. Modul ajar. Nggih. Jadi itu tadi mohon maaf bila kurang maksimal ya dalam penyampaian atau kondisi kita karena kesibukan dalam mengajar ngoten. Ini tadi juga jam saya tinggal ngoten untuk kegiatan ini. Bisa dinyalakan kamera Kak untuk kita foto bersama dulu. Kak, mau tanya sebentar Kak. Oke, silakan. Oh iya. Yang tanya nih. Yang tadi itu tidak dipakai untuk pembuatan video itu bisa apa enggak? Bisa Kak. RPP tadi bisa dibuat untuk video atau bisa pakai RPP lainnya nggak apa-apa. Di sini bebas ngoten. Jadi nanti seumpama saya upload RPP tadi tapi videonya tidak sesuai dengan RPP yang diupload, nggak apa-apa. Nggih, nggak apa-apa Kak. Tanya, itu tiga Nggih, silakan Kak Ida. proses dari awal sampai Los Kak ya, di akhir. Nggih Kak, untuk 30 menit itu sebenarnya arahan saya kan itu ya, kegiatan inti saja gitu. Kalau untuk kegiatan awal sama kegiatan penutup bisa di luar itu enggak apa-apa, ngoten. Tapi kalau misalkan 30 menit itu diisi awal, inti, penutup nggih monggo enggak apa-apa. Untuk video pertama ini saya maklumi seperti itu nggih. Tapi kalau untuk aksi nyata nanti berbeda. Jadi penutup sendiri, untuk inti juga harus 30 menit seperti itu. Oke. Nggih. Ada yang tanya lagi Kakak? Kalau langsung los gimana Kak? Kalau langsung los maksudnya mulai dari gimana? Persepsi kalau videonya nggak harus 30 menit, misal lebih dari 30 menit, mulai dari persepsi, inti dan penutup los gitu tanpa edit gimana Kak? Boleh nggak? Boleh Kak, boleh. Intinya minimal 30 menit seperti itu. Targetnya kan minimal 30 menit. Nanti bisa 40 menit atau bisa 1 jam juga boleh. Siap. Jam setengah ya, berarti apa Kak Erik? Berarti sesuai jam pelajaran. Saya yang kesusahan. Bagaimana
sesuai jam pelajarannya gitu, Pak. Satu Ya. kali 35 menit atau 1 kali 45 menit gitu, Kak. Oke, intinya dikondisikan saja sesuai keadaan saja di sana, Kak. Yang penting di sini minimal videonya 30 menit seperti itu ngoten mawon. Nggih, siap. Oke, terus kemudian untuk video tugas di PKG ini nanti kan sudah saya sampaikan di grup nggih, Kak nggih. Jadi jenengan nanti ada 2 pembuatan video. Yang pertama yang sekarang ini nggih, pembuatan video apa adanya. Kemudian yang kedua setelah kita tatap muka nanti juga membuat video aksi nyata nggih, tentang pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nanti itu juga demikian, aturannya sama. Jadi pembelajaran inti 30 menit. Kemudian pembukaan sama penutup di luar 30 menit tadi seperti itu. Aturannya juga diupload di YouTube, linknya YouTube yang disematkan di LMS seperti itu, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Diusahakan untuk volume suara jenengan terdengar jelas, Kak nggih. Jadi kalau bisa itu yang keras saja untuk mengucapkan lafalnya seperti itu ya. Walaupun tidak pakai pengeras tidak apa-apa. Jadi dulu saya juga tidak pakai pengeras, tapi saya edit menggunakan video apa ya? Untuk mengeraskan suara kan ada itu kalau di internet itu ya, secara online itu ada. Kak Ari bisa di-share contohnya, Kak Ari. Mungkin punyanya Kak Ari bisa di-share, bisa buat panduan kita. Oke, nanti saya share link YouTube saya tentang pembelajaran aksi nyata saya tentang PKG ini, Kakak-kakak. Oke, nanti saya share link saya oke, di YouTube saya nanti. Main sama teman-teman dulu ya. Oke. Ampun ya. Ada yang tanyakan lagi? Kak Agung, silakan Kak Agung. Tidak ada ya? Bisa foto dulu kakak-kakak ya, kalau gitu. Bisa dinyalakan kameranya semuanya. Gayanya sama kayak punyanya Kak Eri, lucu. Ini sinyal saya tidak ada fotonya, Kak. Ini sangat sulit di sini itu. Barangkali ada yang bisa screenshotkan dari sana. Oke, yang ada fotonya hanya saya saja di sini. Jadi mungkin sinyal saya yang lemah di sini. Monggo yang bersedia screenshotkan monggo. Yang pakai laptop di screenshot. Oke. Di sini saya hanya saya saja yang keluar wajahnya. Yang lainnya masih tertutup. Sudah di screenshot? Atau saya screenshot saja apa adanya ya? Coba action dulu. Di sini yang muncul ada 5 atau 6 di sini. Oh, muncul semua ini, ambil semuanya muncul. Sebentar. Hilang lagi. Oke, kakak-kakak, terima kasih atas partisipasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita di ini sudah berlancar ya. Mohon izin teman-teman.